Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Dia Ayuning Tias dengan NRP 21031971104 dari kelas D3 PJJ AKA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah project atau tutorial membuat sebuah project dengan memanfaatkan properti card and color. Pertama kali kita pilih Open an Existing Android Studio, kemudian kita arahkan ke project yang sudah kita download sebelumnya. Di sini saya sudah download dan ini projectnya. Sekarang saya buka. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ini masih build Gradle. Tunggu hingga proses ini selesai. Prosesnya sudah selesai ini, kemudian kita cek di sini ternyata masih menggunakan versi yang lama sehingga kita ganti menjadi Android yang versi terbaru. Di sini dibuktikannya dengan warna merah di sini, error di implementation. Jadi kita harus melakukan pembaruan versi Android. Caranya yaitu kita mengenerate, klik kanan, klik refactor, pilih migrate to Android X. Jadi Android X di sini adalah Android yang terbaru. Kemudian klik migrate. Di sini kita migrate dari zip, file zip, folder zip yang sudah kita download sebelumnya. Klik OK. Sebentar. Saya buka lagi foldernya. Ini folder zipnya. Sudah. Saya klik OK lagi. Klik yes. Lalu di sini klik do refactor. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kita buka aplikasinya. Di sini sudah selesai tadi prosesnya. Kita buka folder app-nya, buka folder Java-nya. Di sini ada 3 file Java, yaitu yang pertama main activity, sport.java, dan yang satu lagi ada sport adapter. Kemudian di sini saya mencoba untuk merun aplikasinya.
masih proses untuk membuka aplikasinya. Sebelumnya di sini kita harus memakai versi Android minimal versi 3.6. Ini sudah muncul aplikasinya, jadi tampilan aplikasinya masih sangat sederhana seperti ini. Hanya ada list-list seperti ini, belum ada gambar ataupun warna. Kemudian di tahap selanjutnya adalah add the card view, dimana pertama kali adalah menambahkan implementation ini error karena masih menggunakan Android yang lama, sehingga kita harus merefaktor lebih dahulu, yaitu klik kanan seperti tadi, pilih Android X, lalu migrate. Di sini adalah mengupdate ke Android yang terbaru, karena aplikasi menggunakan Android yang lama, sehingga perlu diupdate. Seperti ini, lalu klik do refactor. Setelah proses selesai, kita buka layout di sini. Di rest layout. Nah, ini buka list view. Untuk Gradle ini kita tutup saja karena sudah selesai, agar tidak banyak window yang terbuka. Jadi seperti ini desain aplikasinya di list view. Terlihat sangat sederhana karena di list view desainnya hanya seperti ini. Kemudian kita buka code-nya. Jadi ini code dari list view. Kita hapus saja kolom komentar ini karena kita tidak membutuhkan komentar tersebut. Lalu di sini ada linear layout yang di dalamnya ada beberapa text view. Kemudian kita di sini menambahkan card view. Kemudian yang ini link XML ini yang ada di linear layout, saya pindah ke card view. Lalu sebentar, saya pindah dulu link XML-nya. Setelah saya pindah, saya minimize untuk komponen linear layout. Kemudian di sini saya cut dan saya pindah ke card view di sini. Kemudian di sini saya menambahkan
width, match parent, height-nya web content, kemudian saya tambahkan lagi layout margin dengan size 8 dp. Kemudian selanjutnya yaitu saya di sini menambahkan repository baru dengan cara klik kanan, pilih new repository directory, kemudian beri nama drawable. Di sini kita membutuhkan sebuah folder baru yaitu yang bernama drawable, nantinya akan berisikan gambar-gambar atau image. Atau dengan cara lain yaitu buka saja aplikasinya seperti ini, kemudian pilih buka app, buka src, main, res, kemudian di sini baru kita buat folder baru bernama drawable. Setelah kita membuat folder baru bernama drawable, kita harus mengekstrak folder yang sebelumnya kita sudah download, itu kita ekstrak dulu. Folder ini berisikan gambar-gambar yang kita butuhkan nanti. Kita buka. Nah, ini image-image yang kita butuhkan nanti. Kemudian ini kita copy semua ke dalam folder drawable yang kita buat tadi. Kita kopikan ke sini. Jadi seperti ini. Image-image yang ada di folder tadi kita kopikan ke drawable ini. Kemudian kita cek di aplikasinya di sini di Android, ternyata sudah masuk. Tahapan selanjutnya yaitu kita menambahkan array seperti ini ke dalam string.xml. Kita buka dulu string.xml-nya. String.xml ada di sini, ada di values. Kemudian kita buka, komentarnya kita hapus dulu. Kemudian kita taruh bawah sendiri. Untuk array yang ini kita kopikan aja biar cepat. Kita drag ke bawah. Kita kopikan di sini saja di bawah sendiri. Selanjutnya yaitu kita di sini disuruh untuk menambahkan sebuah variabel baru bernama image resource. Copy saja di bagian ini, kemudian kita kopikan saja ke file sport.java. Kita tambahkan di sini, sebentar, di bagian sini. Di sini masih merah, tapi tidak apa-apa.
Selanjutnya kita di sini menambahkan pada konstruktor, menambahkan parameter baru, yaitu image resource, dan mengambil dari variabel yang sudah dibuat tadi sebelumnya, yang merah tadi, image resource. Seperti ini. This.image resource sama dengan image resource, variabel yang kita buat tadi. Kemudian di sini sudah tidak ada merah lagi, dan selanjutnya yaitu kita membuat getter. Membuat getter di file ini, kita taruh di sini saja. Caranya dengan klik kanan, kemudian di sini klik generate, kemudian pilih saja getter. Tadi kan disuruh untuk membuat getter, jadi pilihnya getter. Kemudian di sini kita memilih fieldnya, yaitu itu tadi, dan klik OK. Kemudian sebentar, di sini ada merah. Karena parameter sport harusnya ada 3, seperti ini. Ini seperti ini harusnya, kan ada 3. Sehingga kita tambahkan saja coding ini, kita copy ke file tadi. Kita taruh di sini. Untuk ini tipe array-nya kita alt enter saja karena merah. Sudah. Kemudian ini kan masih merah karena parameternya kurang 1. Kan tadi ada 3. Ini masih 2, kurang 1. Kita lihat di webnya lagi. Jadi kurang 1 parameter ini. Jadi kan ada 3 parameter. Kita kopikan saja parameter ini. Di sini. Setelah itu kita tambahkan coding recycle ini ke file tadi. Kita kopikan di sini. Nah, itu tadi kita sudah membuat. Kemudian di sini kita merecycle-nya. Selanjutnya adalah menambahkan atribut seperti ini di image view yang ada di
relative layout di sini. Di sini kita buka list item ini, kemudian kita menghapus bagian orientasi di linear layout. Dan merubah, tadi kan sebelum relatif kan linear, jadi linear kita ganti menjadi relative layout. Kemudian selanjutnya kita menambahkan image view seperti ini. Di dalam relative layout di atas text view kita tambahkan image view. Image view ini dengan width-nya match parent dan height-nya wrap content. Kemudian image view ini saya kasih ID dengan nama @id sports image. Dengan viewborn-nya true, nilainya true, kemudian text view ini dengan ID title ini kita tambahkan di bawah sendiri sini, kita tambahkan layout elegant bottom, ID-nya sport image. Kemudian dengan tema theme overlay app compact dark. Sebentar kita cari dulu. App compact dark. Nah, ini. Kemudian text view selanjutnya dengan ID ini ID news title, kita tambahi layout juga, layout elegant bottom, maksud saya ID sport image, layout below-nya sport image, dan kita mau kasih warna teksnya dengan text color secondary.
Kemudian text view yang ini ID-nya subtitle, kita tambahi layout below, ID-nya news title. Kemudian selanjutnya yaitu kita tambahkan implementation lagi di Gradle seperti ini untuk meload image dengan glid. Kemudian di sini kita sync. Tunggu prosesnya selesai sebentar. Ini masih indexing. Sudah seperti ini. Kemudian di support adapter kita tambahkan variabel baru seperti ini. Image view-nya kita alt enter, kemudian kita melakukan inisialisasi variabel. Saya salah di sini, harusnya di class view holder. Harusnya di sini. Selanjutnya menambahkan coding glid, dan glid di sini kita alt enter. Lalu saya coba untuk run programnya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi lebih cantik. Sudah ada card dan colornya. Jadi tadi kan masih sederhana, tapi sekarang sudah menjadi cantik. Selanjutnya kita tambahkan, sebentar. Kita tambahkan di sini objek baru bernama item touch helper seperti ini di method onCreate. Kemudian menambahkan sebentar. Ini saya rapikan dulu.
Di sini kita kasih value 0 untuk atas bawahnya, kita kasih value 0. Kemudian untuk kiri kanan kita item touch helper-nya untuk kiri dan kanan seperti ini. Item touch helper, dot left, dan untuk kanannya juga item touch helper dot right. Seperti ini. Lalu di sini kita memanggil fungsi remove. Kita copy saja untuk coding ini. Kita kopikan di sini, kemudian kita buka webnya lagi. Kita panggil juga untuk notify item ini, item touch helper ini. Untuk remove, kita kopikan di sini juga, kita enter dulu. Kita paste di sini, kemudian selanjutnya juga kita copy untuk memanggil fungsi ini, attach to recycle view. Kita kopikan di sini. Sebentar, ini helpernya merah, kita cek dulu. Nah, di sini harusnya helper. Kita ganti helper. Nah, sudah tidak merah lagi. Sudah, kita buka webnya lagi. Selanjutnya adalah implement drag and drop. Jadi di sini kita nanti akan mengimplementasikan drag and drop. Yang pertama yaitu from 0 to okay. Kita buka Android-nya, value yang
0 di sini kita hapus. Dan diganti menjadi item touch helper, kiri, kanan, atas, bawah seperti tadi. Kemudian kita tambahkan collection ini dan returnnya bernilai true. Ini tadi kita kopikan ke sini. Coba kita run dulu. Di sini ada error, ada di collection, simbol variabel collection. Ya, di sini harus kita alt enter. Kemudian kita coba run lagi. Dan tampilannya seperti ini. Perbedaannya dengan yang kedua tadi itu bisa di drag gini. Jadi bisa dipindah-pindah seperti ini cardnya. Tadi kan yang kedua kan tidak bisa dipindah, hanya scroll, tapi tampilannya sudah cantik. Kalau ini bisa di drag, bisa dipindah-pindah. Selanjutnya kita implementasi detail activity layout. Oke, caranya di sini kita membuat activity baru, klik file, new, kemudian activity, pilih yang empty activity. Ini. Kemudian di sini saya beri nama activity-nya dengan nama detail activity. Kemudian saya klik finish untuk membuat activity barunya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Sudah, kita buka XML-nya. Ini file XML dari activity baru yang tadi. Kita ganti constraint layout-nya dengan relative layout. Copy all the text view and image view. Jadi kita di sini disuruh untuk mengcopy
semua komponen yang ada di di sini di list item ini kita kopikan semua komponen yang ada di relative layout, kita kopikan ke activity baru tadi. Nah, di sini. Kemudian di sini add the word detail. Oke, jadi di sini kita menambahkan ID-nya. ID-nya kita tambahkan kata detail di setiap semua ID yang ada. Seperti ini, saya tambah detail. Kemudian saya copy ke ID selanjutnya. Di sini saya tambah detail. Begitupun ke semuanya. Sini sudah saya tambahi detail. Kemudian bentar, saya cek lebih dahulu apakah ada yang terlewat. Di sini kurang, saya kasih detail. Di sini juga saya tambahi detail. Di sini juga kurang detailnya, jadi saya tambahi. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengklik link ini, melihat mengcopy isi paragraf dari link ini. Kita copy paragraf ini, kemudian kita paste di sini. Kemudian
paragraf ini saya ekstrak resource dengan nama subtitle detail placeholder. Kemudian kita merubah semua padding di text view menjadi 16 dp seperti ini. Di sini juga. Kemudian kemudian kita membuat scroll view. Semua komponen yang ada di relatif ini kita masukkan ke sini, ke scroll view ini. Dan untuk link XML-nya dipindahkan ke scroll view. Kemudian toolnya ini juga kita pindah ke sini. Lalu kita menambahkan width dengan match parent dan height-nya match parent. Lalu kita menambahkan coding seperti ini untuk meload image menggunakan glid. Dan kita run dan hasilnya seperti ini. Ketika diklik cardnya akan menampilkan layout baru seperti ini yang berisikan paragraf yang sudah kita kopikan tadi. Nah, seperti ini juga. Ketika card itu diklik, maka akan menampilkan layout baru dengan tampilan paragraf. Selanjutnya yaitu menambahkan floating action button atau disebut FAB. FAB di sini adalah button reload atau biasa kita sebut refresh. Caranya kita tambahkan coding ini implementation, kemudian signal. Kemudian kita harus
refaktornya lebih dahulu untuk implementation di Gradle ini ke Android yang terbaru, yaitu Android X. Klik kanan, ini refaktor migrate, klik do refaktor. Kemudian di sini menambahkan floating action button dengan width-nya wrap content, height-nya juga wrap content. Lalu menambahkan icon parent bottom bernilai true, icon parent end bernilai true, parent right bernilai true juga. Kemudian layout marginnya 16 dp. Selanjutnya kita membuat vektor dengan cara klik kanan new, pilih vektor asset. Kemudian kita pilih clip art, ini gambar ini kita klik, kemudian kita search, refresh. Nah, ini yang kita cari. Kemudian klik OK. Kita ganti namanya menjadi IC_recent. Finish. Lalu di sini kita menambahkan src, link search-nya yaitu di drawable
slice IC recent, kemudian dengan tin tinnya warnanya white, dan memiliki fungsi on click di sini. Namanya Reset Sports. Di sini masih merah tapi tidak apa-apa. Karena ukuran asetnya kecil, kita besarkan size dari vektor asetnya. Kita ganti size-nya menjadi 40. Kemudian tampilannya jadi lumayan besar. Kemudian di main activity.java kita tambahkan kita di sini menambahkan metode baru. Di sini kita tambahkan metode reset sport, kemudian memanggil fungsi inisialisasi, kemudian melihat link material warna seperti ini. Kita klik linknya dan seperti ini, menampilkan material warna. Kemudian kita rubah warnanya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ini, pilihnya tadi A200. Kemudian ini proses rebuild project untuk menghilangkan merahnya. Kemudian ini di run aplikasi sehingga tampilannya seperti ini munculnya. Ketika di drag kanan kiri, kita bisa mengklik button yang refresh itu tadi, FAB tadi, sehingga kartnya bisa kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.